Hai guys, welcome back with me, Anastasia Eka Chandra. Dan di video kali ini ada yang spesial nih. Kali ini aku akan mengajak teman-teman YouTubers untuk berkolaborasi. Kali ini aku kolaborasi bersama ada 2 cewek dan ada 1 cowok. Siapakah mereka? Ada Kak Eka Pratiwi Taufanthy, lalu ada Cynthia Sly, ada Oki Alves. Nah, mereka bertiga yang akan aku ajak kolaborasi. Kenapa mereka bertiga doang? Kenapa nggak ngundang yang lain juga? Karena takut terlalu panjang guys videonya. Sebenarnya aku mau mengundang banyak orangnya, tapi takut videonya terlalu panjang. Jadi aku ambil yang deket sama aku aja. Seperti itu. Jangan lupa juga untuk subscribe mereka bertiga. Linknya udah aku taruh di deskripsi, silahkan kalian pencet semuanya dan kalian klik subscribe. Komen juga di videonya, jangan lupa share dan like video mereka juga, sehingga YouTuber tunanetra ini semakin bisa berkembang ke depannya. Kali ini kita akan membahas konten lucu-lucuan, lebih tepatnya hiburan, yaitu akan membahas kelucuan saat menjadi tunanetra. Apa aja sih pengalaman yang lucu dan memalukan? Nah, kali ini teman-teman semua akan bercerita, termasuk aku sendiri akan bercerita. Kalau kalian mendengarkan suara serut-serut itu mohon maaf ya, ada kesalahan teknis. Jadi dimaklumi aja kalau ada suara-suara yang tidak mengenakan. Oke, enjoy the video. Ayo kita mulai. Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong tekan tombol subscribe di bawah video ini. Dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya menjadi semua notifikasi. Biar kalau gue upload video, kalian adalah orang pertama yang tahu. Terima kasih. Hai guys, welcome back with me, Anastasia Eka Chandra. Dan di video kali ini ada yang spesial nih. Kali ini aku sama teman-temanku. Di sini ada Kak Eka Pratiwi Taufanthy, Kak Cynthia Sly, dan Kak Oki Alves. Kali ini kita akan membahas konten hiburan, yaitu membahas seputar cerita menarik atau memalukan yang lucu seputar tunanetra. Nah, sebelum kita lanjut, ayo kita perkenalkan diri kita dulu ya semuanya. Ya, bisa dimulai dari Kak Eka mungkin. Oke, hai semuanya. Hai, makasih ya Nana udah ngundang aku ke sini. Kenalin teman-teman yang belum kenal aku, nama aku Eka Pratiwi Taufanthy, tapi biasa dipanggil Eka. Terus aku tunanetra total dan tunanetranya karena glaukoma. Terus apa lagi, Nak? Sekarang aku mahasiswa sih, masih sekolah gitu. Kontennya membahas seputar apa nih Kak Eka? Konten aku sih campur aduk sih, pokoknya konten alay cabe-cabean gitu. Kadang ngebahas tentang fashion, kadang tentang cinta, kadang tentang ketunanetraan, apa aja deh pokoknya. Kadang tentang seksualitas, apa aja gitu. Oh, oke, sip. Terima kasih untuk perkenalannya. Ya, lanjut untuk Kak Cynthia ya. Oke, halo semuanya. Thanks Nana udah diajak gabung. Nama aku Cynthia, channel YouTubeku Cynthia Sly. Ngebahasnya juga masih seputaran, kita nggak terlalu banyak, nggak terlalu spesifik sesuatu ya, tapi aku coba menyelipkan aspek dari sisi seorang tunanetra sehari-hari. Aku kerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Terus apa lagi ya? Ya itu aja. Oke, terima kasih Kak Tia. Lanjut ke Oki, silakan. Halo, selamat siang waktu Indonesia. Oke, perkenalkan gue Oki Alves. Nama apa ya? Nama biasa lah, nama panggung. Terus apa lagi ya? Kegiatan Nama channel. Oh iya, nama Ya, channel. nama channel. Ya, nama channel dan nama yang lain lah udah. Konten Kontennya seputar ini sih, kehidupan, seputar kehidupan gue terutama, dan juga mengenai tunanetra gitu ya. Dan juga sebenarnya untuk share informasi aja gitu yang udah pernah gue pelajarin gitu. Kayak share informasi tentang musik dan ya masih banyak lagi lah gitu. Beberapa informasi lainnya tentang olahraga terutama kayak gitu sih. Kegiatan tadi Kegiatan sekarang lagi santai, biasanya tiap hari ngajar komputer sama ngajar musik.
Itu sih paling. Ya, dan FYI ini Kauki ini guru gitar aku juga. Oh gitu. Pak Guru dong, manggilnya Pak Guru. Ya, dia maunya dipanggil Kauki aja, jadi ya udah. Jadi Nana mau dipanggil Anas apa Tasya? Kemarin cocok tuh kayaknya Banana ya, kayaknya cocok. Mbak Nana. Enggak, ntar panggil Tas lagi kayak waktu itu Tas. Gimana Tas ya? Anas lah di konten itu kan Anas sih. Oh, oke. Terserah lah. Oke, kali ini kita akan membahas konten ya lucu-lucuan ya seputar ketunanetraan. Tadi juga udah dibahas di awal. Kita akan mulai cerita menariknya dari Kak Eka. Silakan Kak Eka. Tentang ketunanetraan nih secara umum atau yang- terkait YouTube. Ya, ketunanetraan mungkin cerita lucu pas menjadi tunanetra atau apa gitu. Ya, banyak sih ya sebenarnya. Pilih paling jadi- lucu aja. Aku nggak tahu yang paling lucu yang mana. Mudah-mudahan ini lucu ya. Aku pernah ini dong kayak turun dari bus terus kayak digendong gitu sama kondekturnya, terus kayak orang ngeliatin sambil ada yang ketawa. Karena aku kan gede kan, maksud aku kayak aku gede gitu udah dewasa, tapi dikira mentang-mentang kita tunanetra terus kayak nggak bisa turun dari bus sendiri, jadi sama dia digendong kayak India gitu loh, kayak lagi joget-joget India di taman. Jadi aku kayak ya digendong, ngerti gak sih, kayak rebahan gitu, terus dia kayak mana cowok lagi yang gitu. Asik dong itu. Terus sih aku kayak terus sepupu aku yang nungguin di bawah tuh kayak, kamu ngapain digendong-gendong gitu. Waduh, Salah kayaknya satunya. Iya, harusnya demen nih para cewek. Itu sih yang aku nggak tahu lucu atau enggak, tapi banyak ya kayak yang simple kalau misalnya naik bus. Karena aku sebego itu sih, misalkan tempat duduknya madep ke depan tapi aku tuh ke samping. Gak diraba dulu emang. Ya kadang karena crowded gitu kan, atau akunya kayak panik duluan atau nggak tahu kenapa deh gitu. Terus aku kayak cuman duduk aja langsung, karena bus itu kan kadang ada yang madepnya nggak ke depan kan, ke samping gitu. Terus aku langsung duduk aja, terus pas sadar, oh my god, ternyata selama tadi aku perjalanan dari rumah sampai ke kampus misalkan, aku tuh madepnya Astaga. salah. Itu sih Maluin Ya, sih itu. iya, malu banget. Atau nggak kayak kalau kondangan terus ada speaker kan, terus speakernya misalkan ada speaker yang kesannya tuh kayak di sebelah kanan, terus aku merasa Orangnya di sebelah panggungnya kanan. atau apa tuh sebelah kanan, terus kayak madepnya ke kanan gitu. Bego sih itu sih, kadang gitu juga. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Iya. Mungkin biar diceritain teman-teman lain aja kali ya, mungkin sama kurang lebih pengalamannya itu kali. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut ke Kauki, silakan. Tadi urutannya bukan gue duluan ya. Gak apa-apa, ini Udah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. ngacak aja dulu. Ini urutannya bukan gue duluan nih. Jadi Iya, memang. Saya yang punya. Gua iya. Ngapain dulu? gue takutnya melangkahi. Tenang, enggak. Ini udah diatur kok. Oh, udah diatur ya. Tenang aja. Ini cowok sendiri soalnya. Oh iya. Jadi Nah, cewek-cewek ini- belakang dulu. Nah ini gue cukup bersyukur lah. Ya, seneng itu dikerubutin. Aduh, coba ini aturan offline jangan online. Iya. Iya pasti seru banget ya. Iya bener. Pasti. Berasa raja minyak loh ya. Itu. Dikerubukin 3 cewek kan, gue sendiri. Iya, Ya, oke lah. Oke, cerita lucu sebenarnya. Gue jadi sampai nggak tahu ini cerita lucu atau enggak ya jadinya. Nah berarti ini kayak misalnya gue pernah kalau dulu itu kan zamannya tahun 2000 itu HP itu baru bisa-bisanya apa kayak musik MP3 ya, itu kayak Nokia N70 kayak gitulah model-modelnya. Nah itu untuk mengakses ininya kan masih susah tuh, untuk kita mau masukin lagunya itu kan masih susah. Nah itu jadi kalau mau masukin lagu kita harus ke counter gitu kan. Nah itu gue sering ke counter. Nah tapi pada suatu ketika gue ke mall gitu, di mall itu nggak ada yang nemenin gitu, jadi ya udahlah jalan aja sendiri ke mall, naik angkot nyampe di mall, dan mall itu kan ya luas lah. Nah setelah itu jalan sok-sok nanya lah sama orang, mas tangga eskalator di mana ya gitu kan. Oh ya di sini, dari sini ke kanan. Oh iya, jalan-jalan ke kanan. Setelah ditelusuri kan ada ternyata tuh ketemu pegangan ke eskalator gitu. Nah setelah dapet ditelusurin, wah ini nih berarti ini eskalator. Dan ternyata itu gue naiknya terbalik.
Gue itu rasanya kayak kedorong-dorong kan kalau kita naik Eskalator turun. kan emang kita mau naik tuh, yang mau turun. Jadi harusnya kita kan naik di jalur yang pas gitu. Nah ini kita lawan arah, jadi kebalik. Jadi bukan naik gitu ya, bukan dari turun terus lawan arahnya naik kan. Tapi lawan arahnya tuh kayak kedorong-dorong kita. Jadi Ya jelas lah kedorong nah, aja. turun ketika Itu nggak lucu, itu ngeri kali. cuman abis itu ada yang ketawa terus ada yang bukannya nolongin terus dia wah gitu, itu orang naik terbalik kan kayak gitu. Orang dari kampung. Gue juga masalahnya yang pelakunya gue nggak nyadar kalau gue naik terbalik. Gue pikir ini kenapa eskalator dorong gue kan mau naik. Kenapa eskalatornya rusak, gue pikir gitu. Nah, terus akhirnya sampai ada orang gue lupa waktu itu mas kalau nggak salah naik tuh mas itu eskalator naiknya terbalik, bukan dari sini, dari sana gitu. Oh terbalik ya, pantesan kok saya nggak bisa naik ya, saya kedorong ke belakang. Oke, gitu loh. Dan banyak sih sebenarnya hal-hal yang lebih apa ya, yang lebih receh lah, kayak misalnya jalan nih sama teman gue gitu kan, terus bentar Ki, gue mau tali sepatu ya coba tali sepatu nalin dulu deh gitu. Nah ternyata di sebelahnya dia ada yang jalan kan, di deket dia itu. Jadi kayak gue sama teman gue tuh ternyata ada sela gitu, orang jalan lewatin situ. Gue pikir kan udah selesai dong naliinnya kan. Terus gue cari, ayo bro pegangan, ayo pegangan. Gue pegangan tuh ke orang itu. Terus gue jalan berapa langkah, gitu kan, ayo bro kan gitu kan. Terus kayak orangnya mau menghindar gitu. Terus pas pegangan berapa langkah, si teman gue tuh teriak, Ki, gue di sini bukan gue. Mbak gitu loh. Oh pantesan aja, sorry Mbak ya gitu kan. Bukan maksud gimana, tapi ya lain Mbak ya. Iya, Mbak masalahnya. Jadi kayak gitu sih, sampai yang salah manggil apa, misalnya kayak lagi naik mobil terus naik mobil terus kan ada yang parkir gitu kan. Iya itu terus gitu. Terus sama temen gue kayak gini, Ki bilang makasih Ki ya. Nah gue main buka aja kaca, ternyata yang dibuka harusnya kaca kanan, gue buka kaca kiri, makasih mas gitu. Dari sebelah kanan ternyata itu kayak gitu. Jadi ya apa? Salah arah ya. Salah arah. Biasalah. Itu banyak juga kejadian-kejadian yang kayak gitu sih sebenarnya. Oke, udah? Ada yang mau lagi ceritain? Jadi kayak pidato dong gue. Siapa tahu masih ada. Oke, lanjut ya berarti ya. Kita lanjut ke Katia, habis itu aku. Apa ya? Karena jadi udah lupa. Cuman pernah di kantor dulu waktu masih aku di Manado kan, teman-teman tuh udah tahu kalau ada sesuatu itu mereka kan ngasih tahu kalau mau mindahin gitu kan. Karena mereka tahu ada salah satu karyawan yang tunet gitu kan. Jadi aku jalan aja dari depan, jalan cepet lagi jalan, nggak pakai tongkat, nggak pakai apa. Terus aku tendang ini tempat sampah, brak gitu kan, kenceng kemana-mana suaranya. Untungnya nggak terlalu banyak isinya, orang langsung datang. Kenapa? Aku bilang itu kan biasanya nggak di sebelah situ. Iya, yang ngangkat. Akhirnya aku mau ambil yang ngangkat tempat sampah itu malah atasan gitu. Aku jadi nggak enak kan. Enggak kita yang salah gitu sih pernah. Terus pernah nabrak motor parkir, motornya jatuh. Terus pernah nabrak motornya jatuh. Terus itu nggak nimpa gitu. Pernah juga nabrak ini. Kan aku dari luar, dari kamar mandi. Aku tahu ada orang ngobrol di ruangan. Tapi aku nggak tahu kan posisi orang ngobrol itu di mana. Aku jalan cepet-cepet, aku tabrak punggungnya ini kepala dinas. Jadi kepala dinasnya pas mundur, aku masuk. Gitu. Brak, itu kenceng banget. Sampai mentah aku itu. Kepala dinasnya maaf. Yang gitu-gitu sih yang sering sama, karena kantor dulu tuh layanan umum kan. Ya kadang-kadang ya selama nggak ada suara di situ, aku pikir kan nggak ada orang gitu. Kadang ketabrak aja yang kayak gitu-gitu sih. Kalau yang lain-lain udah agak-agak lupa mungkin karena sering ngalamin jadi biasa itu ya. udah biasa aja gitu. Cuma waktu kecil kan aku mikirnya semua orang tuh sama. Orang
tunet itu sama. Nah kalau tuh kecil ya sering salah manggil orang, kadang masih kelihatan baju orang, main teriak-teriak aja baju, manggil patokannya lihat warnanya doang kan. Manggil-manggil nggak tahu yang dipanggil orang lain, yang datang orang lain, gitu-gitu sih. Ya, oke, ada lagi Katia? Yang inget itu dulu. Yang ingat itu dulu ya. Nanti Itu berarti di kantor lo ada asuransinya dong, Kak? Nah, asuransi ditabrak orang buta itu kayak dinas tabrak itu kan harusnya ada asuransinya. Bapak-bapak lagi kenceng mau buang gitu dari belakang. Oke. Teman-teman ada lagi kayak mau disampaikan? Mungkin apa namanya cerita lucu? Nana, Aku kita pernah dengar salah Nana dulu ini, dong. tapi aku pernah salah pakai shampoo. Jadi waktu itu tuh asal ngambil. Iya. Dia Sampo tahu ya. motor lagi. Jangan sampo motor Sering yang lu pakai. Yang penting berbusa ya. Iya, enggak berbusa juga. Jadi ternyata itu tuh saus gitu loh. Kayak saus. Saus. Aku tuh jadi bentuknya kan sachet, sampo sachet itu loh. Waktu itu kayak kehabisan shampoo, terus mama bilang itu di meja. Ternyata tuh yang di meja yang aku ambil itu kayak saus sambal sachet gitu. Terus aku asal ambil, bego banget dia bentuknya kayak sama gitu. Terus aku mandi kayak pokoknya basahin rambut abis gitu. Terus aku pakai, loh kok nggak berbusa, kok bau ya, suka bau gitu, bego banget. Saus lengket tau. Ya kan namanya nggak tahu ya, orang kalau lagi kena begitu tuh kayak kejadian aja. Itu udah ditaruh kepala. Harusnya. Udah ditaruh di atas kepala, di ubun-ubun. Oh, kalau kayak baunya gini. Kalau kayak gitu aku pernah apa kan di tempat baru. Jadi mau naro odol di sikat gigi. Yang aku taruh Krelasil, obat jerawat. Pas kumat, anjir kok pahit banget. Sama persis tuh begitu terus aku keluar tanya, ini apaan sih Krelasil? Aduh. Kita kan patokannya gitu aja. Iya betul. Nana dong, Nana gimana nih? Yang lain dulu, ada lagi kan nih? Aku udah. Koki, Katia, ada lagi? Gue sih nggak ada. Mungkin kalau Nana sabunannya kali yang salah ya. Sabun cuci. Nggak pernah. Dasar. Ya guys, jadi itu cerita dari teman-teman kita nih. By the way, ini Kak Oki, Katia sama Kak Eka tunanetra total television nih. Mungkin teman-teman mau tahu. Total. Aku total. Ya, oke, kita semua total ya. Oke, sip. Kali ini sekarang aku yang cerita nih. Cerita ya ini memalukan sih sebenarnya, lebih ke malu-maluin. Jadi kan aku punya hewan peliharaan ya. Sebut aja namanya Shushu ya. Itu anjing apa Emang kucing? itu namanya? Itu dogi. Oh, itu anjing. Ya. Nah, jadinya Shushu ini dia suka kepo banget kalau keluar gitu kan. Kalau misalnya mau beli sesuatu, pedagang lewat gitu di depan rumah, es krim suka keluar juga, oke? Nah, jadi suatu waktu itu siang-siang yang panas, aku tuh ya biasa pengen makan es krim ya. Nah, jadi beli nih es krim di depan, ada papa juga di sana. Shushu juga ikut keluar. Nah, itu abang es krimnya ngomong kayak gini, "Halo cantik," gitu kan. Nah, aku tuh udah tersipu-sipu melayang-layang abang-abang gitu. Aku kira kan ke aku ya. Iya benar. Aku juga pasti mikir gitu. Nah iya, ternyata papa bilang ini, bukan ke lu, ke Shushu maksudnya, kurang ajar. Aku tuh udah kayak mau ngomong terima kasih gitu loh, Kak. Udah kali abangnya paling mikir terima kasih mewakili anjingnya. Iya benar, karena kan anjingnya nggak bisa ngomong. Udah merona-rona merah gitu. Udah malu-malu. Jadi tawar rasanya tuh. Jadi bokap langsung menangkap ekspresi lu gitu ya? Iya, langsung kayak cewek yang tersipu malu gitu loh. Makanya sekarang aku trauma kalau ada yang ngomong cantik gitu. Takutnya kan Ana Birdat gitu kan. Tapi kalau gue yang bilang lu percaya nggak? Percaya nggak percaya sih, percaya nggak percaya kayaknya enggak deh, lebih ke enggak. lebih ke bohong gitu. Iya, lebih ke bohong, munafik.
lebih ke Ya, bohong. jadi gitu deh. Aneh-aneh aja iya sih. Iya, Oh, sama ini nih sering kan kadang-kadang kalau ada rame-rame orang ngajak ngomong nggak tahu dikirain ngomong ke kita padahal ke orang lain itu kan. Nah, iya gitu. sebel banget kalau gitu. Gue pernah tuh gitu. Gus, bukan ngomong ke lu. Oh. Kayak lagi Sering antri juga di makan. sini. Iya, kayak lagi antri kayak di antri itu kan mau pesan mau order. Ah, pesanannya apa, Mbak? Gitu gini-gini. Ya udah gua nggak tahu kan kalau ada dua baris gitu. Pesanannya apa? Ya nyaut saya pesanin dong. Bukan ke lu. Udah malu-maluin sih lo. Ya udah. Tapi kan saya mikir gitu. Iya, sering sih kayak Bukan gitu. ke lu. Gitu. Ya mana gua tahu di sebelah sana ada orang lagi. Iya, betul. Ya sering gitu. Iya. Ada yang baik sih bilang ntar ya Mbak abis ini gitu. Ada yang cuek aja kan. Tapi gue kalau itu gue juga pernah kayak misalnya kita mesen online itu, mesen misalnya Gojek atau Grab, ini ya apa namanya motor gitu kan jalan. Di mana orangnya katanya dikit lagi gitu kan. Nah, ada motor nih lewat kan. Terus Mas Gojek ya. Cuman yang gue kesel kadang-kadang udahlah kayak gitu dia diam aja, udah dia berhenti terus dia diam aja kan kesel ya. Mendingan lu bilang aja bukan Mas gitu kan ya. Kalau ini kan dia terus dia udah diam berhenti kan terus dia dicuekin aja kan rasanya malunya berlipat ganda kalau kayak gitu. Kalau aku udah sampai naik loh ke motor udah raba-raba ini jok motor gitu. Itu lebih malu-maluin deh. Itu malah orangnya diem aja. Aku pikir udah kan dia bilang udah di depan Mbak. Mas ojek, aku kayak ke sebelah kiri kan mungkin yang sebelah kanannya juga mainan HP atau gimana. Jadi diem aja aku raba, itu nggak ngeraba pahanya dia kan aku ngeraba gitu. Terus naik terus Mbak maaf Mbak bukan aja. Ya kenapa gak bilang dari tadi itu sih kayak itu kayak malu dari raba-raba joknya Nah, udah kayak. iya lebih malu sih anjir. Itu lebih malu. Untung nggak naik langsung. Aku udah naik tapi untung dia nggak bawa aku kabur kan. Aduh. Nah kalau itu Sih. kalau udah keburu dibawa kabur itu bukan salah siapa coba? Aku Kalau diproses Ya. kalau diproses salah siapa ya? Ya salah dia lah kenapa dia nangkring. salah aku. Ya oke. Kalau gua jadi mas-masnya juga kok Ya, bohong saya kabur. Ya salah lu lah ngapa lu nangkring jadi. salah naik kenapa lo udah tahu? Lu nggak nanya nggak ngomong dulu. Aduh. Untung iya aja sih. yang nggak dibawa kabur ya. Nah, kalau dibawa kabur paling langsung bilang gini, udah ikut gue dulu deh sampai tujuan, ntar lu gue balikin lagi gitu. Nah Oh, bahaya. itu mau lapor gimana? Bukan yang naikin bukan ojek yang sesuai order. Aneh aja. Ada yang lain mungkin, ada yang lebih lucu atau memalukan, jangan disembunyi-sembunyiin nih. Diungkap semuanya. Nah, gue curiga lu nanya-nanya gitu, nah jangan-jangan lu sendiri yang punya yang lebih Iya. memalukan daripada kita. Enggak, ini kan hanya ngomong ke kalian aja. Nana cerita nak, siapa tahu ada yang sama jadi kepancing keinget kan. Enggak, ya ini benar-benar privasi gitu. Oh, oke. Takut subscriber kabur nanti. Dengar Oh iya, sebelumnya jangan lupa nih subscribe mereka bertiga. Nanti link deskripsinya ada, aku taruh di bawah semuanya lengkap. Thank you. Thank you, terima Makasih. Oke, sip. Aneh aja. Ada yang lebih lucu lagi, teman-teman? Apa ya? Enggak sih kayak. Ya kurang lebih dari gitu-gitu sih palingan ya kalau misalnya ngambil sesuatu wadahnya sama kebalik. Kayak misalnya kecap dua-duanya kecap asin, kecap manis sama tuh misalnya gitu bisa ketukar ya gitu-gitu. Aku pakai celana kebalik pernah pakai celana kebalik udah gitu perjalanan jauh dari Bangka ke Batam, dari Batam ke Semarang. Ini pas udah di kos-kosan, oh my god, ini sakunya di depan gitu. Wah kalau gitu aku juga pernah. Iya, Ya, tapi kayak, oh untungnya my God, bukan yang pakai sleting jadinya kan nggak tahu. Iya, aku juga bukan yang resleting. Iya, jadi Tapi ada mikirnya gini. sakunya, Kak. Iya, jadi sakunya kan beda, saku depan belakang kan. Cuman ketutup kaos waktu itu jadi udahlah aku sendiri yang tahu ini kebalik. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih banyak nih semuanya
Mungkin konten kita kali ini hanya konten hiburan, jadi cukup singkat. Mungkin nanti lain kali kita bisa collab lagi kan ya? Bisa dong. Boleh. Silahkan aja. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe kita semua yang ada di sini. Jangan lupa juga tinggalkan komentar, like, share video ini supaya teman-teman yang menjadi tunanetra nggak usah merasa down karena kita di sini sama-sama ya. Senasib. Senasib ya, senasib. Ya, dan ada pesan aja nih mungkin untuk tunanetra, teman-teman tunanetra, jangan jadi tunanetra yang kepedean, kegeeran. Iya benar. Kayak gitu. Oke, sekian video kali ini. Thank you guys. Bye. Thank you. Bye. Bye. Segini aja video kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dengan videonya. Dan jika kalian mungkin ada suatu masukan, saran, kritik, silakan ditulis aja di kolom komentar. Dan juga kalau ada cerita lucu juga yang kalian alami, bisa tulis di kolom komentar. Nanti aku akan baca satu persatu dari komentar kalian. Tolong dimaafkan jika ada kata-kata yang tidak mengenakan di video, karena ini hanya video lucu-lucuan, jadi jangan terlalu diambil hati. Terima kasih banyak guys. See you in the next video. Bye.